Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Taiwan yang berjudul Minxiong Haunted House. Hayo kita mulai. Film ini diawali dengan seorang pria yang mengakhiri hidup karena mendengar suara hantu wanita yang memanggil namanya. Pria tersebut meninggalkan seorang istri dan 2 orang putri, juga 1 putra yang masih balita bernama Yiming. Setelah itu sang istri pergi mengunjungi seorang peramal nasib untuk melihat peruntungan putranya. Menurut sang peramal, mendiang suaminya itu diganggu hantu wanita, dan sampai saat ini pun hantu tersebut masih gentayangan di kanal dekat rumahnya. Karena itulah takdir Yiming meliputi kemalangan yang berhubungan dengan air, dan tempat apapun yang ada airnya harus dihindari, mau itu sungai, laut, danau, parit, atau kolam. Anak ini harus terus diawasi dan jika lengah sedikit saja, dia akan kehilangan nyawa. Guru juga berpesan jika Yiming berhasil melewati usia 15 tahun, bawalah dia kembali kepadanya. 30 tahun kemudian, cerita berlanjut ke 2 orang remaja yang asik berenang bernama Azi dan Xiaoxi. Xiaoxi selalu memakai kalung pemberian neneknya yang dilarang untuk dilepas, tapi kali ini dia melepas kalung tersebut hanya karena Azi mengatakan akan ada bekas gosong di kulit yang kontras terlihat karena kalung itu. Parahnya lagi, kalung itu terjatuh ke penyaringan air tanpa Xiaoxi sadari. Di tengah-tengah kolam, Xiaoxi tiba-tiba seperti akan tenggelam, dan Azi yang loncat ke dalam air kaget melihat ada sosok tanpa kepala yang menahan kaki Xiaoxi. Sosok itu hilang saat Azi memastikan sekali lagi, dan Xiaoxi akhirnya diselamatkan oleh beberapa orang di sana. Dia mengaku kakinya hanya kram, tapi Azi terlihat ragu. Sepulangnya ke rumah, nenek mengajak Xiaoxi untuk mengunjungi makam kakeknya yang membuatnya ogah-ogahan. Ibunya menegurnya yang katanya berziarah itu hanya sekali setahun, jadi suka nggak suka harus tetap ikut. Di pertengahan jalan, Xiaoxi sempat terjatuh dan nenek menasehatinya agar lebih fokus jika tidak bisa kerasukan. Selagi ibu dan neneknya sedang sembahyang, Xiaoxi ngelayap pergi diam-diam tapi dengan tatapan kosong. Di tempat lain, Aji sendiri tampak membantu pamannya untuk membersihkan mayat. Pamannya berkata pria ini sungguh malang karena mungkin rohnya tidak tahu harus kemana. Menurut kepercayaan, jika ada keluhan atau dendam yang belum terselesaikan saat seseorang meninggal, maka arwahnya tidak bisa naik ke langit seperti yang orang-orang ceritakan tentang rumah hantu. Tempat di mana jiwa-jiwa terkait di bumi dan belum pergi, tapi jika keinginan mereka sudah dipenuhi, barulah mereka akan pergi. Paman lalu memberikan sebuah gelang yang sudah dipakai bertahun-tahun untuk Azi sambil berkata, "Ibumu menitipkanmu kepadaku sebelum dia meninggal dan di keluarga ini, hanya kau yang mempunyai bakat istimewa sepertiku. Satu hal lagi, bisa membantu orang itu adalah berkah." Kembali ke Xiaoxi, dia sampai di sebuah tempat yang dipagari dengan beberapa lonceng. Di sana ada sebuah kotak kecil yang ditumpuk batu yang langsung dibuka olehnya. Seketika Xiaoxi terpental dengan perubahan bola mata yang memutih dan pingsan. Abu dupa jatuh serentak di depan kuburan sang kakek dan cuaca berubah mendung. Ibu dan nenek mencari Xiaoxi sambil menanyakan kepada warga. Sang ibu berkata akan mencarinya ke tempat lain dan warga memberitahukan berita terkini tentang ditemukan mayat baru di seputaran kanal desa yang memang sudah terkenal sering memakan korban jiwa kepada nenek. Cerita lanjut ke Xiaoxi. Sekarang dia terlihat kembali ke rumah dengan tingkah aneh barunya. Yang dia lakukan adalah mengambil parang sambil berjalan naik ke lantai 3 dan memaksa masuk ke sebuah kamar terlarang yang ditempeli jimat. Di dalam kamar itu juga ada sebuah guci yang ditutup rapat dengan jimat yang langsung dipecahkan. Ini sudah pasti bertanda buruk seakan segel iblis sudah terbuka, bahkan langit pun menangis. Hari menjelang malam, ibu dan nenek diantar pulang oleh Pak Pol dan Pak Pol tidak ingin berlama-lama karena kabarnya rumah nenek itu sangat berhantu. Nenek langsung panik mengetahui rantai pintu ke arah lantai 3 itu sudah rusak, ditambah telepon terputus karena cuaca buruk dan lampu pun padam. Nenek langsung berjalan keluar rumah tanpa mengatakan apa-apa, sedangkan sang ibu memilih mencari keberadaan putrinya di rumah. Pintu lemari yang terbuka sendiri mengundang perhatiannya, dan dari belakang ada yang barusan berlari lewat. Dia pun naik ke atas sambil memanggil anaknya dan melihat abu yang berserakan di lantai tanpa mengetahui apa itu sebenarnya. Sebuah pernak-pernik kalung terjatuh ke bawah yang mengagetkannya, dan dari sebuah cermin tua, si ibu melihat ada seseorang yang ingin menikamnya tapi ternyata hanya ilusi.
Gantungan baju bisa memutar sendiri dan pintu langsung tertutup saat Bu Lin ingin keluar. Dia berteriak minta tolong dan semakin ketakutan melihat darah yang menetes di keningnya. Bu Lin memutuskan untuk masuk dan bersembunyi di dalam lemari, dan dari luar terdengar suara langkah kaki orang yang semakin mendekat. Saking takutnya, Bu Lin langsung mendorong pintu lemari yang ternyata mengenai Aji. Jadi saat itu kebetulan Aji datang untuk menemui Xiaoxi dan teriakan ibunya itulah yang membuatnya naik ke lantai atas. Bu Lin langsung menanyakan keberadaan putrinya sedangkan Aji juga tidak tahu, tapi dia merasa Xiaoxi sedang dalam masalah. Sebuah cermin pun tiba-tiba pecah seakan memberikan pertanda tidak baik. Di momen ini, Bu Lin sekilas teringat akan masa mudanya dulu di sebuah tempat. Setelah itu mereka mendengar suara perempuan yang sedang menangis di dalam sebuah cermin yang dipikir Xiaoxi. Cermin itu bagaikan pembatas dua ruang waktu dan Aji memutuskan untuk melangkah masuk. Di luar jendela tampak sosok seperti Xiaoxi yang berjalan mendekat ke sebuah sumur sambil menangis dan berkata, gadis itu lalu menjatuhkan diri yang tidak sempat ditolong oleh Ibu Lin. Sewaktu Bu Lin lengah, ada tangan yang ingin menariknya masuk dan beruntung, Aji datang tepat waktu sambil menyebutkan mantra. Mereka lalu bersembunyi di bawah meja altar dan Aji berkata, yang dia lihat itu bukan Xiaoxi tapi hantu. Baru saja Aji ingin mengatakan pada Bu Lin bahwa dia bisa melihat hantu, meja pelindung itu langsung dihempaskan oleh hantu yang tak tampak sosoknya. Patung-patung berjatuhan yang membuat Bu Lin langsung menunjukkan ciri khas mak-maknya yang berteriak. Setelah itu terdengar suara hantu wanita yang memanggil namanya dengan sebutan Seng Xin. Jika dilihat dari kalender yang tergantung, saat itu adalah tahun 1988. Terdengar alunan piano dari atas dan Bu Lin menemukan Xiaoxi yang sedang ingin melukai diri. Bu Lin segera menahan tangan anaknya sambil berteriak memanggil Aji. Sesampainya di sana, Aji mengatakan itu bukan Xiaoxi yang ternyata hanyalah sebuah boneka dengan kepala yang rapuh. Sekarang mereka terjebak di masa lalu dan seakan tidak ada jalan untuk kembali. Tak lama terdengar suara nenek di luar yang membawa beberapa orang untuk membantunya menutup sumur. Seorang guru paranormal bernama Acai juga dibawa ke rumah. Pemandangan ini terlihat nyata, tapi masalahnya mereka berbeda dimensi yang dibatasi oleh sebuah cermin tua. Di lantai 3, guru Acai berkata energi yin di ruangan itu terlalu kuat dan mungkin dia sudah kembali. Guru lalu mempersiapkan ritual dan menyuruh nenek untuk memukul foto seorang wanita dengan tanda penguasa langit sampai dia meneriaki namanya. Diceritakan kembali sebelumnya, ada dua orang kakak beradik bernama Seng Xin dan Desin. Saat itu Desin meminta Seng Xin untuk membantunya merahasiakan pertemuannya dengan seorang pria bernama Ajie dari ibu mereka. Seng Xin setuju dan sebelum Desin pergi, dia tidak sengaja menyinggol sekotak perhiasan. Kotak itu terjatuh dengan butiran batu kalung yang tercecer yang katanya pemberian Ajie. Kalung itu diakui Desin sudah lama hilang dan ternyata Seng Xin lah yang mengambilnya. Alasan Seng Xin melakukan itu karena Desin sudah merusak kotak musiknya. Besoknya, anak-anak berjalan di kebun nanas bersama ibu dan kakak tertua mereka yang bernama Yiming. Di keluarga itu, anak laki-laki adalah emas sedangkan anak perempuan bagaikan kebo. Sang ibu sangat pilih kasih dan tidak segan menyalahkan anak perempuannya jika anak laki-lakinya tergores sedikit saja. Suatu hari, nasib naas pun terjadi dengan anak laki-laki emas ini. Dia ditemukan tidak bernyawa dan hanyut yang diperkirakan ingin mengambil sepatu adiknya yang lepas di sungai. Di depan ibunya, Seng Xin mengatakan bahwa Desin lah yang meminta kakaknya mengambilkan sepatunya yang hanyut yang semakin membuat emaknya murka. Desin berkata bukan dia yang melakukannya, tapi sebelah sepatu yang dipakainya itu seperti membuktikan segalanya. Sepulangnya ke rumah, dengan gampangnya Seng Xin berkata jangan ngambek, aku kan sudah berjanji akan bersamamu apapun yang terjadi. Waktu berlalu dan kedua anak ini pun tumbuh dewasa. Tapi sayangnya satu di antara mereka mengalami gangguan mental yang tak lain adalah Desin. Dia akan melihat bercak hitam di wajahnya dan akan menggila di jam-jam tertentu. Suatu hari sewaktu dia sedang kumat, ibu mereka membolehkan dukun untuk membawanya pergi ke rumahnya dengan tujuan penyembuhan. Saat itu Seng Xin baru saja melahirkan Xiaoxi. Desin terus berteriak meminta bantuan Seng Xin tapi dicuekin. Itulah sekilas gambaran masa lalu mereka dan sekarang Bu Lin melihat langkah kaki yang berjalan lewat. Dia pun berjalan ke ruangan lain dan melihat dirinya sendiri yang menangis sambil berkata, dia lalu berlari ke depan yang ternyata sedang ada seorang pria di sana.
Pria itu sudah bisa dipastikan adalah ayah dari Xiaoxi yang pergi meninggalkannya begitu saja. Setelah itu dari sebuah pintu terdengar ketukan yang memanggil Seng Xin. Di sana ada Desin yang meminta tolong untuk dikeluarkan yang katanya dia bau dan kotor. Ada banyak serangga di tubuhnya yang dijawab Seng Xin. Dari dalam Desin terus merengek yang katanya pernah menyelamatkannya dulu, tapi sekarang kenapa saudaranya itu justru tidak ingin membantunya. Kata-kata terakhirnya, ruangan itu bergetar bersamaan dengan nenek yang menghantam foto seorang wanita sambil menyebut nama Desin. Undangan pun tersambut. Hantu itu merayap masuk dengan tubuh Xiaoxi. Guru menyuruh nenek untuk terus menghantam batu ke foto Desin lebih keras dan lebih cepat. Semakin dihantam, ruangan itu semakin bergetar dan Aji berisik yang terus memanggil Xiaoxi dari dalam cermin. Hantu itu akhirnya meninggalkan raga Xiaoxi dan Aji pun mengambil kesempatan untuk keluar paksa lewat cermin itu. Dia berhasil lewat sedangkan ibunya kesedot ke tempat lain, begitu pula dengan nenek dan sang guru. Aji mengamankan Xiaoxi terlebih dahulu sedangkan nenek dan guru sekarang dipermainkan oleh lonceng yang berdenting. Melihat itu, guru melemparkan sesuatu dan badan tersebut mental yang langsung merangkak naik ke atas dinding dengan cepat lalu menghilang. Selagi mereka memasang mata mencari keberadaannya, hantu itu sebenarnya ada di belakang mereka yang merayap di dinding. Sekarang nenek baru merasakan ketakutan yang sangat dan guru berkata, putrimu kembali untuk membalaskan dendam. Pedang sakti sang guru tersedot ke bawah lemari dan darah terasa menetes ke dahi nenek. Hantu itu kemudian masuk ke dalam raga nenek dan mengejar guru dengan tangannya. Singkat cerita, guru pun dihabisi tanpa ampun. Aji yang menyaksikan itu segera bersembunyi, tapi dia tidak bisa juga lolos begitu saja. Aji seakan dijadikan sandera yang dituntun untuk melakukan apapun keinginan dari hantu itu. Dia tidak segan-segan melukai raga neneknya jika Aji berani menolak. Aji disuruh untuk membuka sumur yang barusan ditutup kembali, dan ternyata disinilah Seng Xin berada, tentunya dengan dimensi yang berbeda. Aji kemudian turun ke bawah dan menggali yang akhirnya menemukan sebuah tengkorak yang tak lain adalah kepala hantu tersebut. Xiaoxi yang diam-diam mengintip dari dalam ikut kaget melihat penemuan tersebut. Jadi ceritanya dulu, menurut sang guru, waktu kelahiran Desin dengan hantu wanita yang mengakhiri hidup di kanal itu adalah sama di pukul 1.17 petang, dan sang guru mengaku gagal merubah nasibnya. Sekarang Desin juga mengakhiri hidup dan jika kepala dan tubuhnya tidak dipisahkan, maka seluruh keluarga tidak akan hidup tenang. Awalnya nenek agak berat melakukan itu, tapi guru terus meyakinkan yang akhirnya dilakukan. Setelah itu jasadnya dikremasi dan abunya dikubur di hutan bambu. Kepalanya harus disegel di tempat kematiannya. Potongan kaki, sejumput rambut dan sisirnya harus disimpan di bawah tempat tidur. Begitulah yang terjadi dengan Desin Malang. Sekarang dia tampak menangis sambil memegang tengkoraknya dan setelah itu di depan tengkoraknya dia sengaja membentur-benturkan kepala sebagai bentuk kekesalannya, juga sebagai pemaksaan permintaan maaf dari ibunya sendiri. Xiaoxi yang melihat itu berusaha mencegah neneknya tapi dihempaskan. Aji mengatakan yang bersalah kepadanya itu adalah guru Acai dan dia pun sudah tewas. Mereka menyuruh hantu itu untuk melepaskan ibunya karena Xiaoxi masih membutuhkan neneknya dan seketika benturan itu pun dihentikan. Aji menawarkan bantuan jika memang dia ada keinginan yang belum terselesaikan. Keinginan hantu itu hanya satu, yaitu kuburkan dia dan saudari perempuannya bersama seperti janji mereka yang selalu akan bersama. Di tempat Seng Xin berada, dia mendengar suara Desin yang memanggilnya. Setelah itu Desin muncul sambil berkata, jadi kejadian sebenarnya adalah waktu itu Desin dilakukan oleh guru abal-abal beserta anak buahnya. Dia yang akhirnya mentalnya terganggu. Masalahnya adalah ibu mereka begitu percaya dengan orang-orang yang disebut orang pintar yang bahkan tidak ilmiah dan menuruti semua perkataan mereka. Desin dibilang kesurupan dan diperlakukan buruk tanpa ada yang ingin mendengarkannya. Selama ini Desin jugalah yang menanggung semua kesalahan Seng Xin tanpa bantahan. Setelah semua kesalahan ditanggung, Seng Xin datang yang berkata mereka akan selalu bersama-sama, tapi apa yang terjadi? Semua hanyalah kata-kata gombal yang akhirnya Desin pun sudah tidak tahan lagi dan mengakhiri hidup. Mendengar itu semua, Seng Xin menangis dengan penuh penyesalan dan meminta maaf. Seng Xin memohon agar melepaskan Xiaoxi karena dia tidak tahu apa-apa
dan Desin menutup matanya dari belakang sambil berkata, cerita lalu mundur kembali saat Xiaoxin berjalan bersama nenek menuju ke kuburan kakek. Kali ini tanpa ibunya dan perkataan nenek tetap sama. Hati-hati berjalan jika tidak kau akan kerasukan, dan dijawab, aku pasti sudah kerasukan jika itu semua terjadi. Setelah itu lanjut adegan Xiaoxi yang menghilang dan sumur pun sudah hampir menutup. Sebenarnya selama ini nenek cuma sendiri bersama Xiaoxi, dan kenyataannya Seng Xin juga sudah meninggal lebih dari 10 tahun di tempat yang sama. Maksud Azi yang berkata bisa melihat hantu itu sebenarnya adalah Seng Xin. Jadi ceritanya dulu pernah terjadi pertengkaran antara Seng Xin dan ibunya tentang kematian Desin. Seng Xin menuduh ibunya lah penyebab kematian Desin, dan di sini Seng Xin tidak sengaja terpleset dan jatuh ke dalam sumur. Masalahnya adalah dia terus mengingkari kematiannya, dan sekarang kakak beradik itu akan selalu bersama seperti janji mereka dulu. Di hari berikutnya polisi menemukan mayat Guru Chai dan nenek pun ditangkap. Permintaan Desin sudah terlaksana dan Aji meminta pamannya untuk menyeberangkan arwah mereka ke tempat yang semestinya. Xiaoxi melanjutkan hidupnya dengan memilih tinggal di kampus dan nenek di penjara atas tuduhan menghilangkan nyawa orang. Sesekali mereka menjenguk nenek, dan hari itu nenek begitu senang karena melihat Aji yang dipikir putranya Yiming yang sudah meninggal. Nenek menasihati Yiming untuk berhati-hati memilih wanita untuk dinikahi agar tidak bernasib sama dengan ayahnya. Pria di awal cerita itulah yang dimaksud. Dia merupakan suami nenek yang tewas karena bisikan hantu perempuan yang gelonjotan di punggungnya. Sekilas cerita tentang si kakek. Dulu dia berselingkuh dengan seorang pelayan, dan nenek yang mengetahui perselingkuhan itu membayar orang untuk menyingkirkannya di sungai. Liur dari perempuan hantu itu jugalah yang membuat Seng Xin terpeleset jatuh ke sumur, begitu juga penyebab kematian Yiming. Cairan itu juga yang membuat Desin berhalusinasi dan memecahkan jam yang berisik itu tepat di pukul 1.17 sesuai dengan jam kelahiran mereka. Pada akhirnya hantu perempuan itu bukannya pergi tapi masuk dan tinggal di rumah tersebut. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan Shortcut Film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.